Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, teman-teman. Apakah ini akan menjadi minggu yang besar lagi untuk market kripto? Kita coba bahas gitu ya. Em, ada beberapa hal. Sebenarnya salah satunya nanti kita akan ada satu event yang akan cukup menarik ya, karena di minggu-minggu lain mungkin nggak akan terjadi gitu. Jadi ini mungkin akan menentukan arah market juga ya. Tapi stay tune teman-teman, nanti kita akan bahas dan kita juga akan bahas beberapa altcoin pastinya gitu ya, karena beberapa altcoin sudah ada development. Nah, tapi sebelum itu kita bahas lebih lanjut, kita masuk dulu ke dalam intronya. Jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Langsung kita masuk intronya ya. Nah, kalau kita bahas untuk market crypto saat ini, di mana Bitcoin saat ini mengalami koreksi kembali lagi. Ini sudah di area 58.300, turun sekitar 2,7% teman-teman. Lalu dalam 24 jam terakhir pun hanya beberapa altcoin yang mengalami kenaikan. Ya, ini kita bisa lihat Tron ini naik sekitar 3%, Monero naik sekitar 2,9%, Toncoin naik sekitar 2,8%. Beberapa naik, tapi rata-rata justru masih turun. Nah, ini kalau kita scroll ya, rata-rata mungkin turun, walaupun turunnya nggak signifikan, sekitar 4-5%an, tapi masih choppy market gitu teman-teman. Saya sudah membahas juga sebenarnya di komunitas bahwa market itu masih sangat choppy. Kalau kita trading gitu ya, apalagi short term trading itu cukup ini bingung gitu, karena pada satu saat market naik tiba-tiba turun lagi, kira-kira seperti itu. Makanya itu dinamakan choppy. Nanti kita bahas lebih dalam di teknikalnya teman-teman. Fear and greed di area fear ya, Mas. Jadi orang-orang kembali lagi ke area takut karena memang belum ada good sentiment di dalam market. Sentimen yang baiknya itu belum ada gitu. Tapi saya masih yakin sebenarnya untuk market ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan, tapi mungkin bukan besok, bukan 2 hari lagi gitu. Mungkin kita lihat di bulan September ya, ataupun masuk kuartal 4, karena itu secara history itu lebih positif untuk market ya. Lalu di sini ada dari Dan Crypto Trades, di mana dia bilang nearly every Bitcoin done in 2024 is still underwater. Jadi istilahnya adalah orang-orang yang beli Bitcoin di 2024 itu rata-rata masih loss ya, karena kan market naiknya cukup signifikan kan di awal tahun, sampai khususnya untuk Bitcoin naiknya cukup signifikan mulai dari akhir tahun 2023 sampai kuartal 1 2024 gitu ya, naik sampai 60 ribuan. Lalu sekarang kembali lagi ke area 50 ribuan. Jadi rata-rata nih yang beli, kalau teman-teman lihat di sini yang warna merah ini belinya di tahun ini. Jadi memang the best time to buy adalah di saat market lagi bear market, which is ini sebenarnya 2023. Ya, atau lagi koreksi lah saat ini. Di saat orang-orang fear, orang-orang lagi bingung apakah market akan naik lagi atau enggak, itu biasanya a good time to buy sih. Gitu ya. Nah, mungkin kita bahas sedikit mengenai ini ya, teman-teman. Kita membahas mengenai altcoin ya. Altcoin yang kita mau bahas itu pertama Tron, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Tron di sini kan kenaikannya cukup signifikan. Sebenarnya nggak signifikan ya, naik 3% aja gitu ya. 8% dalam seminggu terakhir. Kenapa Tron bisa naik? Alasannya ini, teman-teman, karena ada satu platform yaitu Sunpump. Jadi kalau teman-teman tahu pump.fund, ini Tron bikin versinya Tron sendiri. Gitu, sun.pump.meme gitu ya. Jadi ini untuk trading meme coin lah istilahnya. Ini bahkan dia ada meme coin ekosistem, pokoknya fokusnya di meme coin. Dan kembali lagi, jadi meme coin itu sangat hype, orang-orang chasing the new things. Jadi ada hal baru apa masuk lagi, hal baru apa masuk lagi, tapi pastinya ini very high resiko teman-teman. Saya sih nggak rekomend, bahkan nggak merekomendasi teman-teman untuk ikut kalau meme coin seperti ini, karena rata-rata justru malah lost money gitu ya. Tapi ada yang berhasil juga sih, bukan berarti semuanya gagal. Platformnya kira-kira seperti ini teman-teman bisa lihat, ini meme coinnya di scroll juga bisa ya. Ini untuk Sunpump, Tron. Next up itu ada Aptos ya, dimana Tether ya, issuer dari USDT, mereka announce bahwa hari ini mereka akan soon launch USDT di Aptos Network. Kembali lagi, Aptos ini juga menjadi salah satu network yang sebenarnya cukup sering dipakai, khususnya untuk institusi ya. Ini hanya membuktikan mungkin Aptos ini akan menjadi the next hype blockchain network juga gitu ya. Ya, kembali lagi
Tapi dia baru sih, Aptos itu relatif lebih baru ketimbang Solana dan lain-lainnya gitu ya. Aptos itu dengan tickernya APT. Mungkin kita lihat ya, Aptos itu kalau nggak salah masih rankingnya 20-an. Ya 27 teman-teman secara market cap. Oke. Jadi mungkin akan berdampak positif sedikit ke Aptos. Dan next up itu ada ini top chain sih. Ini cuma statistik doang teman-teman. Ini statistik layer 2. Jadi kalau banyak yang tanya saya, layer 2 mana yang paling bagus, yang paling menarik? Salah satu kriterianya yang kita bisa lihat itu sebenarnya dari jumlah aktif address-nya. Alamat yang aktif itu berapa? Dan ini kita bisa lihat. Yang pertama itu base. Tapi sayangnya kan base kan nggak ada tokennya. Ya, ini di bulan Juli. Lalu ada Arbitrum, Linea belum launching, Zkissing, OP-Mainnet, sama Scroll. Yang Scroll sama Linea ini masih tahap mau airdrop sih. Sisanya ini udah ada token, base belum ada, memang nggak akan ada token. Lalu baru kalau kita lagi di bawah sini ada Mantle, ada Zora, Blast, Taiko, dan Starknet dan Manta juga ada gitu ya. Tapi ini teman-teman bisa bandingkan ya. Bahkan kalau kita lihat dari top ini, kita bisa bandingkan antara yang Juni peaknya gitu ya, lalu Agustusnya kita dropnya sangat signifikan. Bahkan ini di bawah bulan Januari kalau kita lihat secara proyeksinya gitu ya. Tapi ya kalau tanya layer 2 mungkin Arbitrum, base itu menarik teman-teman, tapi base itu harus cari koin ekosistemnya. Nanti kita mungkin bahas lebih lanjut ya pada saat market sentimennya udah lebih baik. Lalu mungkin Mantle atau nggak Blast sih kalau menurut saya ya. Oke, nah kita coba bahas mengenai ekonomi kalender teman-teman. Ada apa di minggu ini? Nah, kita balik ke ekonomi kalender. Dimana kalau ekonomi kalender itu yang akan menarik itu di tanggal 22 teman-teman. Ini kalau kita bisa perhatikan, ini ada namanya Jackson Hole Symposium. Nah ini yang saya bilang di awal video, dimana ini setahun sekali kalau nggak salah ya. Jadi Jackson Hole Symposium ini bisa dikatakan ini perkumpulan antara untuk membahas mengenai monetary policy around the world gitu ya. Dan nanti si Jerome Powell juga akan membahas gitu ya, hopefully, karena ini banyak trader kalau teman melihat trader investor itu bakal melihat si Powell itu mereka akan membahas apa gitu ya di Jackson Hole speech ya. Pada saat dia nanti ada pidato di Jackson Hole, dia akan bahas apa, karena dia pasti akan give sinyal apakah dia akan cut rate, dan kemungkinan besar dia akan cut rate kalau kita lihat dari sini ya. Kemungkinan besar dia akan cut rate mungkin 25 basis point, tapi pertanyaannya adalah dia mau cutnya 25 atau 50 basis point. Lalu landasannya apa? Apa reasoning behind that? Gitu, di belakangnya apa alasannya? Nah, itu yang akan menarik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini kembali lagi, Jackson Hole itu bukan hari Kamis doang, karena dia Kamis, Jumat juga ada gitu ya. Di sini hari Jumat malam. Jadi bisa stay tune, kalau nggak salah si Jerome Powell punya jadwal itu hari Jumat gitu ya. Jadi di akhir minggu akan lebih volatility-nya akan lebih tinggi kalau menurut saya gitu ya. Nah ini untuk Jackson Hole Symposium, di mana perkumpulan ekonomi lah untuk polisi-polisi. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin ETF flow sendiri, memang market tuh lagi nggak terlalu menarik juga gitu teman-teman. Karena kita bisa perhatikan juga secara ETF inflow pun ini relatif subdued sih, lebih kecil gitu ya. Ini kecil sekali, 27, 39, 11, 35, dan 81. Outflow-nya, jadi nggak terlalu banyak ups and downs, nggak seperti ini outflow terus teman-teman. Jadi ini lebih stagnan aja, makanya market tuh sideways. Tapi ngomongin minggu ini juga, just to remind teman-teman, akan ada CoinFest juga nih. Jadi kalau teman-teman lihat, CoinFest itu akan ada di 22 sampai 23 Agustus ya di Bali. Jadi kalau teman-teman pas ada di Bali belum ada tiketnya dan mau join gitu ya teman-teman, saya juga akan ke sana. Feel free ya, nanti kita bisa ketemu juga teman-teman. Ini udah banyak banget speaker-speaker yang akan berbicara di CoinFest sendiri. Jadi langsung aja, nanti kalau mau beli jangan lupa pakai saya punya kode. Jadi diskon ya, diskon 30% teman-teman dari festival tiket ini, $150. Jadi oke lah. Kodenya apa? Semua ada di deskripsi. Jadi cek aja di deskripsi ya. Oke. Kita mungkin bahas sekarang mengenai technical teman-teman. Kalau kita lihat dari liquidation heat map saat ini,
Ada sedikit liquidation. Ini di area kisaran 60 ribuan ya. Ini mungkin nggak nyampe 61 ribu, mungkin 60.500. Jadi kalau kita lihat dari teknikalnya, ini mungkin kisaran area ini 60.500an di sini. Ya, ini adalah liquidation yang tadi kita sempat bahas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di market seperti ini masih cukup choppy sih. Ini kita bisa lihat ya, market tendensinya masih downtrend teman-teman. Belum ada sign of strength juga. Kalau menurut saya yang akan fake banyak orang mungkin pada saat market seperti ini tiba-tiba naik ke atas, breakout teman-teman. Breakout tapi nggak berhasil breakout ke sini. Istilahnya dari sini terus dia fake breakout terus malah turun kembali gitu. Nah ini kan agak sedikit make sense karena dibanding let's say di sini pada saat Jackson Hole gitu ya, ternyata polisi yang nggak bagus justru ini turun gitu. Jadi cukup menarik kalau misalnya kita lihat skenario ini sepertinya play out gitu ya, atau skenario kebalikannya, istilahnya market turun dulu ya, market mungkin konsolidasi dan turun dulu gitu ya, lalu di area ini demand zone-nya ada, lalu mulai kembali naik lagi ya, kemungkinan mungkin ke sini reject lagi baru turun ke bawah gitu ya. Dan eventually, karena menurut saya market kalau mau naik mungkin harus testing dulu nih area 54.000 atau 52.000 baru mungkin lebih positif untuk mengalami kenaikan lagi, karena masih belum ada penguatan. Kemungkinan besar masih membutuhkan ya demand yang kuat ya, trigger demand yang kuat tuh di area bawah sini gitu. Ini beberapa skenario sih yang saya perhatikan di minggu ini gitu ya. Yang menariknya itu kalau kita lihat Bitcoin ya, ini 4 jam ya bisa kita katakan nggak terlalu menarik. Tapi kalau kita lihat misalnya teman-teman lihat S&P 500 itu mengalami kenaikannya signifikan sekali, padahal dulunya aset yang beresiko gitu ya. Ini lebih banyak demand nih, langsung drive demand, dia turun ya, turunnya hampir sama kayak Bitcoin mulai dari pertengahan Juli gitu ya, turun. Lalu sekarang udah mulai naik kembali. Istilahnya ini udah V-shape recovery gitu. Sedangkan Bitcoin kalau kita perhatikan, kalau kita lihat pertengahan Juli nih, kita turunnya itu di akhir Juli ya, akhir Juli kita baru turun. Tapi ini kita nggak berhasil V-shape, istilah ini kita baru naik, tapi ini kita konsolidasi lagi. Jadi belum ada sign of strength. Itu kalau menurut saya. Kita lihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sideways juga ya, relatif belum ada pattern yang terlihat ya yang menarik gitu teman-teman. Tapi ya yang sedikit worrying adalah ini istilah kita lagi breakout, bahkan di sini Bitcoin dominance masih cukup strong sih gitu ya, masih cukup strong. Istilahnya kemungkinan besar tendensi kalau misalnya naik lagi pun let's say 58% lalu mulai kembali turun lagi. Itu prediksi saya sih. Oke. Jadi kira-kira ini aja teman-teman, masih sideways tapi hopefully dengan adanya Jackson Hole ini keadaan makin akan cukup menarik dan kita masih bisa lihat beberapa data yang menarik lah untuk ada volatility di dalam market teman-teman. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.